Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Nissan Grand Livina L10 XV Ultimate tahun 2013 1.5 transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Radikal dari Serang, Banten. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Selain kita terima jasa pencarian mobil bekas, kita juga bisa bantu rapi-rapih unitnya sebelum dikirim kepada pemesan. Jadi biasanya jika kita beli mobil bekas, pastinya akan ada perbaikan untuk unitnya. Contohnya lecet di bodi, harus ganti ban, harus ganti oli, perbaikan kaki-kaki, ada saja. Namanya juga kita beli mobil bekas. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, kita bisa bantu rapi-rapi. Setelah tidak ada PR, baru kita kirim kepada pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya menguning. Ini jamur dan dalamnya kotor. Bisa bening lagi, masuk ke spesialis lampu. Satu lampu 150.000. Akan bening lagi. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Dan untuk kondisi saat ini, namanya juga mobil dipakai ya. Seperti ini ada lecet, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total, dicat ulang. Kecuali yang seperti ini, bisa dipoles yang baret halus. Jika luka tidak bisa dipoles. Fog lamp bagian kanan utuh, kromnya utuh. Grill ini juga kromnya masih baik sekali. Overall bumper depan ini pecah parah sih tidak ada, tapi jika kita lihat secara detail memang ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Jadi jika ingin mulus total, dicat satu bumper. Hitungannya satu panel 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh, list chrome-nya juga utuh, headlamp bagian kiri utuh dan sama dengan kanan, menguning dan masuk air. Jadi masuk ke spesialis lampu, kanan kiri 300.000. Dibongkar, dibersihkan, dan disilan ulang. Nantinya akan bening lagi. Dan untuk kap mesin, kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 77,9 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak, layak sekali dipakai. Untuk lecet sih wajar ya, namanya juga mobil bekas dipakai, bekas membuka ban. Jika ingin mulus total bisa dicat ulang lagi. Hitungannya satu velg 150.000 jika ingin dicat ulang. Kemudian produksi ban di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2020 jelas layak dipakai. Ketebalan juga di 6,32 mm. Jadi layak sekali dipakai ban depan bagian kanan. Belum expired. Dan untuk liner fender bagian kanan utuh. Kampas rem bagian depan sudah tipis. Nah ini ya, kampas remnya di bawah, besinya di atas. Jadi baiknya diganti. Untuk kampas rem penggantian kanan kiri satu set 500.000. Fender depan kanan, kondisi catnya baik. Mikasen utuh, ketebalannya 77,5 mikron. Masih original catnya bagian fender depan kanan ini. Spion di stiker, Mikasennya utuh. Saya pahitkan jika di stiker seperti ini, ketika kita buka ada lecet, hitungannya di cat ulang. Jadi hitungannya saya hitung per panel kanan kiri ya, karena tidak bisa kelihatan. Takutnya ketika dilepas ada lecet. Dan untuk pilar-pilar ini sampai ke bagian atas rata-rata semuanya masih ori catnya. 67,8 mikron, 70,5
mikron. Masih original. Antena utuh. Bagian atas ini tidak ada lecet. Kondisi catnya baik. Hanya ada bule di spoiler ya. Ini hitungannya per panel jika ingin mulus di cat ulang. Ban belakang bagian kanan. Produksi di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021. Belum expired. Tebalan di 6,55 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban belakang bagian kanan. Kemudian untuk velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Bahkan lecet juga tidak ada bagian velg belakang, kondisinya baik. Pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Dan untuk fender belakang kanan, kondisi catnya baik, ketebalan catnya 74,9 mikron, masih original. Pintu belakang kanan, kondisi catnya baik. Baret halus sih bisa hilang dipoles ya, artinya tidak ada luka. Ketebalan di 82,4 mikron, masih original. Karet balon bagian pintu belakang kanan sama masih pada utuh. Karet pintunya utuh, sealer pintu juga utuh. Pintu bagian driver tidak ada pecah parah. Untuk luka sedikit sih ada di side body molding, tapi tidak ada pecah parah ya. Enak dilihat sama di sela-sela pintu. Ketebalannya 83,4 mikron. Jadi masih original juga catnya. Handle semuanya chrome. Ini bawaannya. Karet balon bagian pintu driver kondisinya baik. Untuk semua pilar sudah kita cek utuh semua. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan samping, tidak pernah ngeguling karena semuanya utuh. Karet pintu utuh dan untuk sealer pintu juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras karena catnya juga masih original. Jika pernah ada tabrakan keras, pastinya di repair, dicat ulang. Pilarnya tidak utuh, sealernya tidak utuh. Dan mobil ini catnya masih original, pilar-pilar utuh dan sealer pintu utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik, emblem semuanya komplit. Ketebalan catnya 78,0 mikron, masih original. Stop lamp bagian kiri utuh, bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, tidak ada belang ya. Dan untuk baret halus seperti ini bisa hilang dipoles. Sensor mundur 2 titik, jamur bisa hilang dipoles. Kecuali yang luka seperti ini tidak bisa dipoles. Tapi pecah parah tidak ada ya. Tapi jika ingin mulus total, hitungannya satu panel, satu bumper dicat ulang 500.000. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh, kemudian trim bagian kiri utuh. Di sini ada tempat penyimpanan, dongkrak, kunci roda lengkap. Dan untuk ban serep itu di bawah ya. Jadi seperti ini kita akan buka dulu satu persatu karena ban serepnya posisinya di bawah sini. Nah ini ban serepnya full size dengan velg lainnya. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya 7,88 mm. Masih bagus sekali untuk ban serep, layak dipakai. Di sini juga tidak ada korosi, masih utuh sekali. Kotor bisa hilang di salon. Sealer bagasi belakang ini utuh. Dan untuk karet balon bagian bagasi belakang utuh. Dan untuk rear cross membernya sangat utuh sekali. Elastitik pabrikannya dan masih sangat presisi.
Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena cat bagasinya saja masih original. Silarnya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021. Sama dengan kanan, ketebalannya sama rata 6 mm lebih. Jadi jelas layak dipakai, belum expired. Dan untuk velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Lecet sih bisa dicat ulang ya. Hitungannya tadi jika ingin dicat ulang, satu velg 150.000. Kampas rem sudah kita cek kanan kiri, mulai dari parking brake dan remnya masih bagus. Kemudian fender belakang kiri, baret halus seperti ini sih bisa dipoles. Dan untuk catnya, ketebalannya di 72,5 mikron, masih original. Pintu belakang kiri tidak ada pecah parah, kondisinya baik, enak dilihat. Untuk luka-luka sedikit sih ada di side body molding, tapi tidak ada pecah parah ya. Tapi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Kemudian untuk ketebalan catnya di 71,7 mikron, masih ori sama catnya. Karet balon bagian pintu belakang kiri utuh, karet pintunya utuh, dan sealer pintu juga utuh. Pintu depan kiri sama, kondisinya rata-rata catnya baik, tidak ada pecah parah. Jamur bisa hilang dipoles. Dan untuk ketebalan cat pintu depan kiri 82,0 mikron, masih original. Kemudian untuk karet balon bagian pintu depan kiri kondisinya utuh, karet pintunya utuh, dan sealer pintu juga utuh. Spion bagian kiri sama di stiker dengan kanan. Jadi hitungannya saya hitung satu panel ya, kanan kiri. Dan untuk mikasen kanan kiri utuh. Artinya kita hitung per panel 2. Itu takutnya kita buka dalamnya lecet. Jadi hitungannya nanti dicat ulang, karena tidak bisa kelihatan ya. Tapi bagus juga jika ingin seperti ini saja tanpa dilepas stikernya. Fender depan kiri, jamur, baret halus bisa hilang dipoles. Mikasen utuh, ketebalan cat fender depan kiri 85,0 mikron, masih original sama. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021. Ketebalan juga sama rata dengan yang lainnya. Jadi untuk semua ban mobil ini produksi di tahun 2021. Ketebalan masih 6 mm. Artinya ketebalan masih baik dan belum expired. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi semua ban mobil ini layak dipakai. Velg juga keempat velg layak dipakai. Tidak ada pecah, tidak ada retak. Lecet pun hanya beberapa. Lecet bisa hilang di cat ulang. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan kan tadi tipis ya. Jadi setiap ganti kampas rem itu biasanya satu set. Jadi bagian kiri juga sama, tipis. Nah ini, jadi penggantian kampas rem itu kanan kiri 500.000, berikut dengan pasang dan spare part. Ini wajib karena bisa merusak disc brake-nya. Jadi baiknya diganti. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Sangat-sangat luar biasa dari tahun 2013. Catnya masih rata-rata full original. Hanya bumper saja yang pernah dicat ulang. Dan ini masuk akal karena mobil ini jarang banget dipakai. Kilometernya masih 57.000. Nanti saya akan perlihatkan. Untuk kondisi saat ini, pecah parah sih sebenarnya tidak ada. Tapi jika kita lihat secara detail, memang ada beberapa yang lecet, luka, tidak bisa dipoles di bumper. Kemudian di selap pintu, di side body molding, dan di bagian spoiler. Saya hitung ada 4 panel lah berikut dengan spion. Jika ingin diperbaiki, dicat ulang lagi, 2 juta. Tapi ini bukan PR fatal, artinya kan bisa dilewat. Jika pemesan tidak masalah di bodi lecet ya lumayan dilewat 2 juta. Dan masih enak sekali dilihat. Overall tidak ada pecah parah.
Kemudian untuk poles sih perlu ada beberapa jamur baret halus, itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis mobil MPV atau mobil besar di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini rata-rata catnya masih full original, belum pernah ada di repair, belum ada yang di cat ulang, belum ada yang didempul tebel, kecuali bumper ya. Bumper sih namanya juga di samping-samping pernah dicat ulang. Jadi jelas mobil ini mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, silar pintu, rear cross member, semuanya utuh, catnya masih original. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Nissan Grand Livina ada dua varian mesin, 1500 cc dan 1800 cc. Dan mobil ini varian yang 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 109 PS, torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 12 sampai 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota, 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas pembakarannya masih sempurna. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, gearbox atas kering, dan untuk bagian bawahnya seal as roda kiri kering, karter gearbox matic kering, seal as kering, karter mesin juga kering. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Ini cover valve, gearbox, dan ini untuk bagian bawahnya kering semua. Jadi belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya saat ini sudah tercatat 58.000. Dan untuk penggantian oli berikutnya, oli mesin di 59.000. Oli transmisi otomatis di 74.000. Semuanya ada catatannya, nanti saya akan perlihatkan. Hasil tes oli mesinnya juga di 71,5. Jadi sesuai. Kemudian minyak rem sudah ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Kuras minyak rem 250.000. Aki menggunakan merek GS 45 ampere 12 volt. Dan ini hasil tes kesehatan akinya. CCA 300, place white, good. Baterai health di 100%, jadi masih layak sekali dipakai untuk aki. Fisiknya juga masih bagus ya, cuma histori pembeliannya saja yang tidak ada. Aki juga sama dengan ban 4 sampai 5 tahun pemakaiannya. Kap mesin belum pernah dibuka. Silarnya utuh, cat dalam kap mesin ini juga masih ori. Apron, cross member depan, bullhead, las, titik pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 3, remote dapat 2. Remote-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Biasanya di sini itu dia bule ya, bekas tangan, dan ini sangat bagus sekali. Artinya mobil ini kan kilometer 58.000. Masuk akal. Ini saja masih bagus ya. Kemudian untuk kaca film bagian driver kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Electric mirror, tombolnya di sini. Bagian kanan, electric mirror-nya aktif. Bagian kiri, electric mirror-nya aktif. Semuanya berfungsi dengan baik.
Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini juga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hand grip juga utuh, seat belt juga utuh. Kemudian sun visor bagian penumpang depan ini juga masih plastikan dan masih baik sekali. Spion tengah sudah Dynex, kondisinya baik. Sun visor bagian driver juga masih plastikan, kondisinya masih baik. Lampu kabin juga masih aktif, sudah diganti lampunya LED. Dan joknya masih original kulit untuk Nissan Grand Livina XV Ultimate atau HWS. Kondisinya biasanya yang rusak itu di bawah ya, retak. Dan ini tidak ada, hanya di bagian ini, tipis sekali. Untuk jok kulit seperti ini bisa diganti dengan bahan MBTEC, satu panel jika ingin diperbaiki. Kemudian bagian driver kondisinya baik, paling juga sedikit di bagian ini ya, dan ini juga retaknya masih wajar. Untuk kulit itu pasti retak, tapi jika belum sobek, belum retak parah, itu termasuknya masih enak. Yang seperti ini masih baik. Jika mau diganti, hitungannya per baris. Misalnya diganti ban MBTEC 250.000 satu baris, kemudian ini 250.000 satu baris, jadi 500.000 lah jika mau diganti yang agak retak bagian jok driver dan penumpang depan. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di atas dashboard ini masih baik sekali ya. Tuas jok juga masih plastikan, jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. Nah ini marker pabrikan di besi-besi jok juga masih ada. Tuas sliding ini juga masih plastikan, jadi jelas tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki. Saya akan nyalakan mesinnya, ABS. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Untuk ganti oli berikutnya, catatannya ini. Nah ini ya, di 59.000 ganti oli mesin berikutnya, di 74.000 ganti oli maticnya nanti. Semuanya ada catatannya. Kemudian untuk power steering ini juga enteng. Klakson juga aktif. Kemudian untuk kaca depan ini ada sedikit yang baret ya di bagian ini. Ini bekas karet wiper yang sudah lama tidak diganti. Tidak pecah, kaca film juga masih baik. Tapi jika ingin hilang, bisa hilang 100%, masuk ke spesialis kaca, 400.000 poles kacanya. Ini sih sebenarnya belum menghalangi pandangan ya, hanya baru baret. Tapi karena kita pengecekannya detail, jadi yang seperti ini kita akan jelaskan. Wipernya aktif, karet wipernya juga masih baik, ngipasnya masih detail. Kemudian wiper belakang masih aktif, masih baik juga karetnya untuk wiper bagian belakang. Kemudian ventilasi AC bagian kanan ini utuh, dashboard juga utuh, ventilasi AC bagian kiri juga utuh, laci-laci juga masih pada baik, ventilasi AC bagian tengah utuh, head unit sudah diganti, monitor aftermarket ini aktif ya, ada suaranya, inputnya dia sudah ada USB. Untuk lampu depan belakang aktif, hanya yang tidak aktif itu dia lampu rem di bagian bagasi belakang. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, nanti kita akan cek dulu. Jika hanya kabel atau sikring, ngurut kabel itu paling 100-200.000. Tapi jika memang bohlamnya mati dan harus ganti satu set, agak mahal. Saya lihat di 950.000 sampai 1,2 juta lampu high mount stop lamp ini. AC juga dingin, saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan, posisi RPM di 900,
dapat di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 24 derajat Celcius ya. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini juga masih pada rapi, ada soket lighter, ada 2 buah cup holders, dan ini tuas transmisi otomatisnya. Kirati 4 speed konvensional, sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Transmisi otomatisnya masih baik kondisinya. Kemudian parking brake masih pendek, jadi jelas masih bagus kampas rem bagian belakangnya. Mobil ini kilometernya 58.000. Kita bisa lihat dari setirnya ya, yang kulitnya masih bawaan dari pabrikannya. Pedal rem dan gas juga tidak ada yang habis. Untuk service record sih mobil ini tidak ada buku service manual book, hanya beberapa kali masuk ke bengkel resmi saja, tidak service record. Tapi di sini kita bisa menilai dari kondisi setir yang belum di retrim ya, kulitnya masih sebagus ini. Biasanya kilometer 150.000 saja kulitnya sudah rusak, sudah pada ngelupas, sudah bule. Dan mobil ini setir kulitnya masih baik sekali, pedal rem dan gas tidak ada yang habis. Jadi mobil ini kilometer 58.000 jelas masuk akal. Inilah door trim bagian belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri utuh. Plafon bagian baris kedua ini juga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, kotor bisa hilang di salon. Kemudian headrest monitor ini masih bawaannya dan masih aktif ya, hanya layarnya sudah seperti ini, monitornya sudah kurang baik. Bagian kiri juga sama, monitornya sudah kurang baik. Namanya juga masih original dari 2013 ya. Sebenarnya ini bisa diganti, monitornya ini saja memakai aftermarket. Ada yang jual monitor itu khusus untuk berdiri di dashboard ya, dan kita modifikasi pasang di sini. Sama dimensinya 7 inch. Saya sering ganti untuk Nissan Serena, itu di 750.000, sudah kanan kiri sudah berikut dengan pasang. Jadi headrestnya itu nanti memakai ini, ganti mesin saja. Tapi ini juga masih aktif, ada masih jelas tulisannya, cuma memang agak gelap saja. Kemudian ini untuk surat-suratnya. Pajak per tahun mobil ini 2.300.000. Saat ini pajaknya hidup bulan 6 2024, plat 2028. Tangan kedua kemudian diblokir KTP-nya. Dan itu sudah sering sekali ya untuk mobil dijual. Biasanya plat DKI itu diblokir untuk menghindari masalah etle ya. Jadi rata-rata diblokir, dan beli mobil itu sudah kewajiban untuk balik nama ya. Saya juga bisa bantu. Jadi jika ingin diperpanjang nanti bulan 6 2025-nya harus di BBN dulu baru bisa diperpanjang. Keaslian surat-surat ini juga semuanya asli. Nomor rangka mesin juga sudah kita cek, semuanya sesuai. Jok belakang ini juga sama, masih original. Kulitnya masih baik, kondisinya tidak ada yang cacat. Armrest ini juga kondisinya baik. Ada 2 buah cup holders dan ventilasi AC. Di bagian ini juga kondisinya baik. Di atasnya ada 1 buah cup holders, dan untuk jok bagian baris ketiga sama kondisinya baik. Trim juga semuanya utuh. Trim kanan juga utuh. Jok bagian bawahnya juga sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Plafon baris ketiga juga sama, kondisinya baik. Hand grip juga sampai belakang sini kondisinya baik. Kotor-kotor sedikit sih bisa hilang nanti di salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Radikal dari Serang, Banten. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, suspensi juga masih stabil. Mobil ini pembelian di angka 91.500.000. Untuk informasi unit itu bisa dari pemesan langsung. Misalnya Anda cari di OLX atau marketplace Facebook, kita yang turun ke lokasi, kita yang akan inspeksi unitnya. Atau unitnya infonya dari kami seperti ini. Kemudian di lokasi mau transaksi itu seperti biasa kita persilahkan untuk memesan nego langsung kepada owner. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Mobil ini berikut dengan
detail yang saya jelaskan rapi-rapi di mobil ini PR-nya dan berikut jasa totalnya di 103.100.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Nissan Grand Livina XV Ultimate 1.5 tahun 2012-2013, dana aman 95 juta sampai 105 juta. Dana tersebut sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya, sudah berikut dengan jasa. Tapi kembali lagi kepada rezeki. Bisa saja dapat mobilnya harganya murah, misalnya pemesan bisa nego kepada penjual, atau lagi rezeki dapat mobilnya PR-nya minim sekali. Yang seperti itu juga bisa terjadi. Jadi bisa saja 100 juta sudah all in dengan jasa. Bisa terjadi. Kemudian mobil yang kita carikan untuk pemesan, yang seperti inilah yang kita akan rekomendasikan. Artinya mobilnya tidak ada bekas tabrakan, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil seperti ini itu carinya sangat sulit sekali. Pertama, kilometernya masih sangat rendah sekali, 58.000. Yang jelas mobil seperti ini barangnya rare. Kemudian harganya juga agak sedikit berbeda, pastinya jauh lebih tinggi. Jika Anda carinya yang biasa-biasa saja, yang kilometernya normal 180.000 ke atas, ya mungkin ada yang 85 juta juga ada. Jadi tergantung Anda, kita carikan sesuai permintaan Anda. Kemudian kembali lagi, jika rezeki dapat unitnya kondisinya baik, harganya murah, bisa terjadi. Kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi pemesan bisa estimasikan dananya langsung. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, punya budgetnya berapa, pengen dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk di pesanan, pertama Anda silakan WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi waiting list, nanti kita akan kirim format pesanannya. Dan untuk Pak Radikal ini masuk di pesanan dicarikan dibantu rapi-rapi. Jadi kita ada jasa inspeksi saja, kita hanya inspeksi saja, tidak bisa bantu rapi-rapi. Kemudian yang kedua, jasa pencarian mobil bekas dibantu rapi-rapi dan semuanya dibantu yang seperti ini yang dipilih oleh Pak Radikal. Kemudian unit ready, kita ada ready stock di Cilegon. Jadi silakan lihat video-video saya yang di profil. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.